Insya Allah setiap malam Jumat kita membuka kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam ini kitab perbandingan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita sengaja kitab ini mau kita kupas secara tematik. Memang kitab ini adalah kitab hadis ya, matannya Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarahkan oleh Imam Ismail As-San'ani, 4 juz. Jadi 4 juz ini kita bagi-bagi setiap Jumat pertama, mungkin juz pertama ini kita Jumat kedua, juz yang kedua sampai juz yang keempat. Jadi kita ini babnya malam ini tidak nyambung yang kemarin ya. Kita biar bisa mengupas kitab ini secara menyeluruh, insyaallah, mudah-mudahan. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baiti ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatirina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil kitab Subulus Salam li Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani thumma As-San'ani Al-Ma'ruf bil Amir, Syarah Al-Bulughul Maram lil Hafiz Syihabuddin Abi Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Qahiri, wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis kitab hadis dan fikih ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya, muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami, ya Allah, ya Tuhan, dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karuniai kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula berilah keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu dakwah kami ini. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita malam Jumat yang kedua ini dari ta'lim, maksudnya ya, juz yang kedua, membahas bab salatul tatawwu', bab tentang salat sunnah. Insya Allah kita membaca kitab beberapa menit, nanti kita boleh interaktif. Meskipun kita membuka kitab hadis dan kitab fikih, kita nanti boleh interaktif bebas ya, apa saja. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sama kita. Bab salatul tatawwu', bab salat sunnah, ay salatul abdi at-tatawwu', artinya solat seorang hamba yang bukan wajib. Bahwa min idhafatil mafdhar ila maf'ulihi wa kutiba fa'ilihi. Nah, ini maksud daripada kalimat salatul abdi at-tatawwu', dia diidhafahkan dari bentuknya masdar, maka dibuang pelakunya. Ini mu'allif pengarang ini menceritakan tentang kalimat bahasa Arabnya. Fil qamus, kalimat tatawwu' di kamus katanya apa? Salatut tatawwu', kalau di kamus maknanya adalah
an-nafilah, salat sunnah. Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Ini kalau di Bulughul Maram matan. Jadi kalau dalam bahasa Arab matan itu adalah isinya. Syarah itu menjabarkan isi hadis. Jadi jangan heran nanti saya baru menyebut nama sahabat saja, di sini pengarang langsung menjabarkan siapa beliau gitu ya. Sehingga satu hadis saja panjang. Nah, yang paling penting adalah intinya memahami makna hadis ini. Karena kalau Ibnu Hajar hadisnya doang yang dia cantumkan, baru Imam Shan'ani ini menjabarkannya ya. Siapa Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu ini? Kata Subul Salam, yang pengarang Subul Salam, Imam Shan'ani, huwa min ahli suffah. Beliau itu termasuk ahlus suffah. Kalau sekarang ahlus sufi. Terkejut mereka, orang sekarang terkejut. Ya, apa ada sufi zaman Rasulullah? Jadi dulu Rasulullah ketika di Madinah itu Pak, ada kamar-kamar khusus untuk sahabat-sahabat muhajirin yang miskin. Allah abadikan di dalam Al-Quran itu, lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifu bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim alladziina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini asbabun nuzul ayat yang saya baca. Lebih kurang 400 orang muhajirin dari Mekah itu meninggalkan hartanya hijrah ke Madinah. Mereka hanya untuk dakwah, mengajar umat Islam dan berjuang bersama Rasulullah miskin. Sampai Allah turunkan ini ayat. Mereka itu la yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak berani meminta-minta, saking miskinnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak makan, hanya minum. Tapi mereka di dalam jihad di jalan Allah, mengajar terus. Sampai Allah turunkan ayat ini, kamu harus keluarkan sedekah harta engkau, baik siang maupun malam. Jangan pernah ada rasa gentar, ketakutan, hartamu kamu keluarkan di jalan Allah, di jalan aku kata Tuhan. Jadi asbabun nuzul ayat yang baru saya baca 400 lebih. Udah, itu ahli suffah. Ibnu Khaldun, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Jalaluddin Suyuti di dalam tafsirnya menyebut ahli suffah, termasuk ini ahli suffah. Jadi ini dinisbahkan karena mereka orang-orang sufi zaman Rasulullah itu memang betul-betul qanaah, zuhud, berani mengorbankan hartanya, berani mereka ikhlas tanpa pamrih meninggalkan dunianya. Jadi sampai di Madinah itulah di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, itu nggak ada rumah, ngontrak nggak sanggup, nggak ada duit, dikasihlah tidur di Masjid Nabawi. Bahkan ada sahabat sampai meninggal dunia, tidak sanggup membeli kapannya. Nah ini diantaranya ya, Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Jadi disebut ahlus suffah itu cuma kalimat sufi itu muktabar sekitar tahun 150-an oleh Syekh Al-Kafi yang memakrufkannya. Kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan sufi itu mulhid, ajaran tak benar, keluar dari Islam? Itu bukan sufinya, tapi adalah karena orang-orang di Syria Syam ketika itu banyak menyimpang atas nama sufi. Jadi sekarang pun begitu. Sekarang ini sufi itu ada mereka meneliti tasawuf, filsuf. Jadi Bapak jangan heran nanti kalau ada orang-orang sekuler, mereka kaji tasawuf. Bahkan orang non-Islam, orang-orang orientalis itu mengkaji tasawuf karena mereka menemukan keindahan di ajaran Islam itu di situ.
Jadi sehingga tasawuf ini banyak disimpangkan, diselewengkan. Kita kenal Anna Maria Schemal. Anna Maria Schemal itu seorang orientalis asal Jerman. Itu menggali bertahun-tahun tentang ilmu tasawuf. Sampai beliau mendapat doktor honoris causa di perguruan tinggi Islam di Pakistan, di Arab dan sebagainya. Tapi dia sampai akhir hayatnya tidak Islam. Udah gitu tasawuf ini juga banyak dipakai orang hanya untuk sebagai simbol orang-orang fasik ada. Bahkan ada tasawuf ini termasuk juga dipakai orang mengatasnamakan sufi, mengatasnamakan tasawuf, tapi dia memakai kekuatan-kekuatan batin yang sudah keluar dari agama, jin, dukun, ngaku tasawuf, ngaku sufi. Sehingga warna sufi ini tercederai. Makanya kenapa kata Ibnu Khaldun, kalau mau mempelajari sufi itu jangan sembarangan, harus merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar. Itu ya. Itu ulama-ulama yang sudah dijamin kesolehannya. Kita katakanlah Imam Junaid, kita katakanlah Imam Al-Ghazali, ya, Imam As-Sazili dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi memang di dalam dunia Islam, peradaban Islam, tasawuf ini selalu dalam pertengkaran, perdebatan. Padahal hakikatnya tasawuf itu adalah murni bersumber dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana perilaku Rasulullah SAW, sahabat tabi'in sampai ulama mutaakhirin, gitu ya. Jadi jangan sampai ini memang sampai detik ini terus diperdebatkan teman-teman kita yang tidak mengenal tasawuf, tapi mereka memang ahli agama, sehingga mengatakan tasawuf itu ajaran Majusi, ajaran Yahudi. Jadi masa iya Imam Ghazali Yahudi, masa iya Imam Junaid Yahudi, masa iya Ibrahim bin Adham Yahudi, masa iya Imam As-San'ani Yahudi. Allahu Akbar. Jangan sampai kita menuduh orang-orang soleh dengan kata-kata yang tidak berakhlak. Jadi inti tasawuf itu adalah islahul qulub, membersihkan hati, akhlak. Makanya dalam Al-Quran itu dipisah ya. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan ihsan. Kenapa dipisah? Padahal kata-kata takwa itu kan iktidak bin Nabi, qaulan wa fi'lan. Siapa saja yang mengikut perilaku Rasulullah, ucapannya dan perbuatannya atau takrirnya, dia takwa. Tapi kenapa Allah pisah antara takwa dengan ihsan? Karena memang dalam prakteknya dari zaman Rasulullah, nanti bisa lihat dalam kitab Muwatta. Zaman Rasulullah dulu banyak orang yang hafal Quran, hebat hadisnya, banyak menghafal ucapan-ucapan Rasulullah. Sedekahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, umrohnya luar biasa, sujudnya luar biasa. Udah, tapi nggak punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Berani mereka mengkafirkan sesama saudaranya. Kita katakanlah Khawarij. Jadi Khawarij sudah ada sejak zaman Rasulullah. Nanti silahkan lihat di kitab Muwatta. Saya kira video kita sudah ada, taklim kita di Masjid Uswatun ya, sudah kita angkat. Sehingga Rasulullah memberikan isyarat, Al-Khawarij kilabu ahlun nar. Khawarij itu meskipun dia orang yang sangat taat, bahkan jihad di jalan mereka, orang Khawarij itu mau jihad kan? Rasulullah dia jihad. Rasul bahkan dalam sebuah riwayat dalam hadis sahih sampai 8 kali mengikuti jihad sama Rasulullah. Tapi kenapa Khawarij itu disebut kilabu ahlun nar, anjingnya penduduk neraka? Karena mereka ahli agama tapi tidak punya sifat tasawuf, toleransi, keras, tasyaddud, ghulu, melampaui batas. Kalau bukan kelompoknya, kalau bukan pemahaman dia, semuanya salah, semuanya dianggap kafir.
Bayangkan, Khawarij itu pengikut Imam Ali. Gara-gara politik Imam Ali dikatakan mulhid, kafir. Allahu Akbar. Itu hadis sahih. Al-Khawarij kilabu ahlun nar. Rawi Ibnu Majah. Dan hadis seperti ini banyak. Yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, banyak. Jadi kita teruskan hadis kita. Sebenarnya bab kita bab sholat. Cuman saya takut nanti ada yang belum paham ketika saya sebut sufi, terkejut, langsung persepsinya negatif. Makanya saya jabarkan. Sebenarnya saya langsung aja. Sebenarnya kita hari ini bab sholat. Cuma saya takut ada yang belum pernah ikut ta'lim saya, belum pernah kenal dengan sufi. Ketika saya sebut sufi tidak dijelaskan, timbul persepsi yang negatif. Itu ya. Jadi jangan heran orang orientalis, orang non-Islam mengkaji tasawuf. Cuma bukan berarti tasawuf itu sumber dari mereka, tidak. Tasawuf itu murni bersumber daripada wahyu. Jangan disamakan dengan surrealism, jangan disamakan dengan kejawen, jangan disamakan dengan yoga, jangan disamakan dengan kebatinan, jangan disamakan dengan hal-hal yang negatif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Wa min ahli sufah kana khadiman li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah bin Malik al-Aslami adalah ternyata pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan sahabatnya, sahabat beliau juga qadiman yang walazi muhaddaran wa safaran. Bayangkan dia selalu hadir ke kemana saja Rasulullah, sama ada Rasulullah tidak, musafir maupun musafir. Mata sanah 63. Beliau wafat pada tahun 63 minal hijrah. Wa kunyatu Abu Faras. Jadi kunyahnya, sebutannya adalah Abu Faras atau Abu Firas, ya, disebut Abu Firas bi kasril fa. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam faqultu as'aluka murafiqatuka fil jannah faqala aw ghayruka dhalik qultu wa dhaka qala fa'aini ala nafsik ay ala nail murad nafsik bi kathrati sujud rawahu Muslim. Jadi ada sahabat ini bertanya, tanyalah apa yang kau inginkan. Aku ingin bertanya, katanya, siapa nanti yang bisa mendampingi kita di surga, yang bisa menolong kita, yang bisa meletakkan martabat kita tinggi di surga. Ditanya sama Rasulullah, selain atau siapa saja, tadi, atau apa saja amalan yang bisa meninggikan martabat kita di surga. Akhirnya kata Rasulullah, bi kathratis sujud, perbanyak sujud. Ini hadis riwayat Muslim. Apa maksud dengan perbanyak sujud? Perbanyak salat sunnah. Ya. Jadi di sini Imam Sunani menafsirkan di sini adalah hamil al-salat sujud ala salatin nafil. Jadi pengarang ini menginterpretasikan makna sujud dalam hal ini adalah salat sunnah. Faja'ala al-hadis dalilan ala tatawwu wa ka'annahu sarafahu an al-haqiqati qawl sujud bi ghairi salati ghairu marhub fihi ala infiradi. Jadi hadis ini katanya adalah dalil membuktikan bahwasanya sholat sunnah itu pada hakikatnya yang dimaksud. Karena sujud di luar sholat itu sangat jarang yang disuruh Rasulullah, kecuali sujud tilawah yang bukan sholat atau sujud syukur. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sujud sholat. وسجود وإن كان يصدق على الفرض لكن الاتيان بالفرائض لا بد من لكل مسلم. Jadi katanya sujud yang maksud sini adalah di antaranya sholat fardu ya, termasuk juga bagi orang Islam. Wa inna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shay'in yakhtassu bihi yanalu bihi ma talabahu wa fihi dalalu ala kamal al-iman al-madhkur wa sammu himmatuhu ila ashraf al-matalib wa a'la al-maratib wa'afu nafsahu 'an dunya wa syahwatuha. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhususkan anjuran kita untuk selalu dekat dengan Allah itu. Bagaimana kita untuk berhadapan dengan dunia dan berhadapan dengan syahwat kita. Itu sangat susah kita bendung kecuali dengan salat. Itu diantaranya bagaimana goncangan syahwat kita, bagaimana goncangan tentang dunia ini. ودلالة على أن الصلاة أفضل الأعمال في حق من كان مثله. Jadi ini hadis ini merupakan dalil bahwasanya salat itu lebih afdal daripada seluruh amal-amal yang seumpamanya. Amal ibadah apa saja?
Itu ya. Fa in lam yarshudhu sallallahu alaihi wasallam ila nail ma talaba illa bi qatr as-salat ma anna matlubu asraful matalib. Jadi di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana kita untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Nah, itu dia. Kita teruskan hadis yang kedua. Apa salat sunnah yang dalam hadis yang kedua ini? Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, bersumber daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku disuruh menjaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat, ada 10 salat. Hadza ijmalul faslu biqaulihi. Katanya ini akan diterangkan secara terperinci kata muallif pengarang. Pertama, rakaatain qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini sunat muakkad ya. Yang 10 rakaat ini adalah yang sunat muakkad, yang sunat dikuatkan, salat rawatib. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi jangan tinggalkan. Qabla zuhur, sebelum zuhur, dan salat setelah zuhur, 2 rakaatnya ditinggalkan. Kelebihan salat zuhur ini, ketika kita salat berjamaah zuhur itu terbuka pintu langit, malaikat mendoakan kita, perbanyak doa, minta apa saja ya. Salat zuhur adalah salat yang pertama kali diwajibkan umat Islam. Rasulullah menerima kewajiban salat yang pertama kali dijalankan salat zuhur ya. Jadi kalau ada waktu jangan tinggalkan salat jemaah salat zuhur. Kemudian rakaat ini ba'dal maghrib fi baitih, 2 rakaat setelah maghrib. Sebelum maghrib boleh enggak? Boleh. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim, liman syaa. Ya, sallu qabla maghrib liman syaa. Salatlah kamu sebelum maghrib bagi yang mau. Tidak muakkad. Kenapa? Yang boleh jadi mungkin orang lagi sibuk kerja segala macam. Makanya Rasulullah tidak mengkuatkan bagi yang mau salat. Itu hadisnya riwayat Muslimnya, liman syaa. Karena 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Udah itu kenapa 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat di rumah? Karena memang bukan berarti enggak bagus di masjid, yang bagus. Apalagi kita setelah maghrib kan salat taklim ya kan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, mutawaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhul salat al-mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat itu di rumahnya. Ilal maktubah, kecuali salat wajib. Ya. Nah, jadi silahkan pilih mau salat sunat di rumah boleh, di masjid boleh. Tapi kalau kita taklim sebaiknya di masjid atau di musholla. Kemudian ini taqiduha yudallu ala anna ma'adaha kana yaf'alu fil masjid. Nah, jadi boleh di masjid ya. Wa kadzalika qawlu wa rak'atayn ba'da isya fi baitih. 2 rakaat sebelum isya di rumah. Setelah isya di rumah. Ini kalau yang dia sanggup. Tapi kita kan sampai di rumah kadang-kadang megang istri batal wudu, capek yang lagi kan, atau lupa sampai di rumah udah dihidang istri makanan, lupa kita sholat sunat. Enggak apa-apa, di masjid saja lah atau di musola saja kita sholat. Sebelum isya apa hukumnya? Ghairu muakkad, tidak dikuatkan, tapi jangan ditinggalkan. Ya, sholat rawatib jangan tinggalkan. Kemudian rakaatain qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ini harus bisa dibedakan ya. 2 rakaat salat subuh harus bisa dibedakan dengan salat sunat fajar. Salat sunat fajar itu dia khusus 2 rakaat, memang waktunya sama-sama setelah azan. Jadi fadilahnya berbeda dan muakkadnya berbeda. Kalau salat sunat rawatib tidak ada perintah Rasulullah untuk diqadha kalau dikerjakan. Tapi kalau sholat sunat fajar, apabila kita tinggalkan sunnah diqadha. Jadi ada sholat sunat yang sangat dikuatkan. Bagi Rasulullah wajib. Tahajud, witir, sholat sunat fajar. Ini bagi Rasulullah wajib. Bagi kita sunnah muakkadah yang sangat dikuatkan. Apabila kita tidak kerjakan ini sebab tertidur dan sebagainya, boleh diqadha. Habis subuh, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal mengqadha salat sunat ini pada waktu duha, karena habis subuh dianggap Imam Ahmad bin Hanbal haram. Tapi kalau menurut jumhur ulama mazhab Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak boleh, karena ini sangat dianjurkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya langsung menyuruh sahabat yang tertinggal untuk mengqadhanya. Itu dia ya. Wa rakaatul qabla subuh dia.
lam yuqayyidhuma ma'anahu kana yusallihima sallallahu alaihi wasallam fi baitih. Jadi Rasulullah memang salat di rumahnya karena dekat bergandengan rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi. Wa ka'annahu taraka taqyid asy-syahr dzalika man fa'alahu sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih wa Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat al-Humad rafa'ataini ba'da al-jum'ah fi baitih. Dalam riwayat lain bukan sholat subuh, tapi sholat sunat 2 rakaat setelah Jumat. Jadi kalau ada orang yang pernah protes nggak ada rawatib Jumat, salah ya. Karena ini yang riwayatkan kita teruskan. Fa yakunu qawlu 10 rakaat nazaran ila at-tikrar kull yawm. Jadi ini terus-menerus ya setiap hari wali Muslim. Jadi ini riwayat oleh Imam Muslim ya. Jadi hadis sahih. Jadi rawatib Jumat itu ada. Jangan sampai ada yang bilang tidak. Memang ada ulama, tapi itu cacat. Artinya ulama itu bukan ulama mazhab yang muktabar. Ada yang mengatakan tidak ada, tapi itu cacat, tidak dikenal. Beliau tidak ulama yang muktabar. Itu ya. Kan itu Quran fajr la yusalli ila rak'atain khafifatain. Jadi salat sunat fajar itu kata Rasulullah 2 rakaat yang ringan saja, tidak panjang-panjang. Huma al-ma'dudan fil 'ashr. Jadi keduanya itu jumlah tadi dia semua tetap dihitung 10. Walaupun dalam riwayat lain ada rawatib ba'da Jumat tapi tidak mencantumkan subuhnya itu ya. Wa in afada lafzu Muslim wa khifatuhuma wa an la yusalli ba'da tulu'ihi siwahuma. Jadi kalau setelah fajar katanya tidak ada salat sunat haram ya. Wa takhfifuhuma madhhab Malik wa Syafi'i wa ghairihima. Jadi salat sunat fajar itu memang ringan saja, tidak mesti panjang-panjang. Inilah pendapat mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i wa ghairihima, dan begitu juga pendapat ulama-ulama yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi sangat dianjurkan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi musalla kita ini sunat kita salat tahiyatul masjid ya. Karena statusnya ini wakaf Pak ya. Kalau wakaf sebenarnya dalam bahasa fikih bukan musalla, masjid ya. Cuman ghairu jami, bukan masjid jami. Masjid jami itu masjid yang didirikan salat Jumat. Maka musalla masjid, apabila syarat masjid itu adalah pertama tanahnya wakaf. Yang kedua istimrar 5 waktu salat terus menerus. Mabnanya maksus. Gedungnya khusus untuk salat. Udah, maka seorang wanita yang haid, nifas, haram masuk masjid, haram. Dia menetap di situ haram. Kemudian disunahkan tahiyatul masjid. Kalau musola enggak, kalau musola tanahnya enggak wakaf, boleh dijual. Musola tempat salat di mana saja. Nah, ini bahasa fikihnya gitu ya. Jadi masjid ada 2, masjid jami dan ghairu jami. Bedanya kalau masjid jami boleh didirikan sholat Jumat, bukan berarti masjid saja nggak boleh didirikan sholat Jumat, boleh. Itu dia. Cuman kalau kecil kan susah. Tapi statusnya masjid. Jadi iktikaf boleh, sholat tahiyatul masjid boleh. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid itu sangat dikuatkan. Bahkan waktu-waktu yang diharamkan, ba'da asar, ba'da subuh sholat sunat. Kalau sholat tahiyatul masjid tetap diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, kita teruskan hadisnya. Hotel. Iya. Kalau sholat sunnah duha itu status hukumnya gimana? Apa dia sunnah muakkad atau sunnah biasa aja? Iya, itu aja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu kayaknya ibu yang di luar mau bertanya. Ada mic-nya. Jadi saya jawab dulu ya. Hukum sholat sunat duha. Sholat sunat duha ini tidak muakkad. Muakkad dia sholat sunnah biasa. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal sunnahnya tidak istimrar, tidak tikrar, tidak berulang-ulang, tidak mesti berulang-ulang, tapi artinya tidak mesti setiap hari. Tapi itu menurut Mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau menurut jumhur ulama Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i, disunnahkan setiap hari ya. Disunnahkan setiap hari. Oke, silakan. Silakan kalau mau bertanya. Atau kalau sholat di kan dari sholat puasa. Iya. Kalau itu kan tidak disunahkan untuk sholat duha kali sah. Alamat itu.
Kenapa? Jadi kalau ada sholat Id, Hmm. kita ada sunat untuk sholat duha gitu. Kata siapa? Boleh nggak gitu? Oh, jadi itu yang biasa menjadi viral di medsos itu kan, apabila bersamaan sholat Id dengan sholat Jumat, maka gugurlah sholat Jumat katanya. Tidak ya. Jadi jumhur ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kewajiban Jumat tidak gugur karena Jumat itu adalah wajib. Sholat Id itu sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Kecuali menurut Imam Ahmad bin Hanbal fardu kifayah. Ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan tidak sholat Jumat apabila bersama dengan sholat Id. Itu kalau di kampung. Kalau di kampung, di karya kampung-kampung yang jauh dari masjid. Tapi kalau imamnya tetap harus hadir. Jadi syaratnya tidak semudah yang itu ya. Tapi inilah yang viral di Indonesia, setiap bertepatan antara Id dengan Jumat, mereka mengeluarkan pendapat itu. Itu pendapat yang sangat lemah. Ya. Sepakat Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak gugur sholat Jumat sebab hari itu. Sholat duha boleh, ya, sholat duha boleh. Silakan ada yang lain, Fadal. Terkait sholat fajar dengan sunnah subuh, Iya, waktunya berturut-turut, iya, bersamaan. bersamaan itu Mas. Iya, jadi sholat sunat fajar, usul sholat fajar rakaatain lillahi ta'ala, sama-sama setelah azan. 2 rakaat sholat fajar baru qabla subuh. Itu ya. Nanti kalau mau lebih jelas sudah ada di channel kita Majelis Nurul Islam videonya, mungkin ada beberapa video. Cari aja tentang sholat fajar. Di situ saya kupas luas dalil-dalilnya dan ulama-ulamanya bahwasanya itu dipisah antara, karena banyak juga teman-teman saya kiai menyamakan sholat sunat fajar dengan qabla subuh. Ya. Jadi saya nggak usah ulang lagi lah, lihat aja videonya, atau saya boleh silahkan nanti lihat kitabnya, ya, Al-Qada'ul Fawaid min as-Salah Al-Mursyid as-Salik fil Qarabi min Malik al-Mamalik fil Fiqh an Imam Malik, dan termasuk fikih-fikih besar juga disebutkan. Di sini dibedakan ya. Di sini dibedakan teksnya begini. Bi khilafis sunan, ada perbedaan salat sunnah. Al-witr wal aid, salat witr 2 hari raya, wal khusuf salat gerhana, wal istisqa salat tak hujan, wa tahiyatul masjid salat sunat tahiyatul masjid, wal fajar wasyafa salat sunat fajar, salat sunat genap, war rawatib dan salat rawatib, wala yazilu at-tafad. Jadi dipisah ya. War rawatib wal fajar itu dipisah. Kalaulah qabla subuh itu rawatib, tidak mungkin dipisah ulama. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah, silahkan cek di mana saja. Pernah nggak kalau rawatib ditinggalkan disuruh qadha? Tak pernah. Rasulullah selalu menyuruh sahabatnya kalau tinggal tahajud, witir dan sunat fajar qadha. Itu ya. Karena memang fajar ini berbeda dia. Rakaatul fajar khairu minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah di dalam hadis sahih Imam Ahmad wa Muslim Tirmizi di sahih. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi nggak sama dengan rawatib yang lain. Bisa paham ya? Dan bagi Rasulullah, salat sunat rawatib tak wajib. Salat sunat fajar wajib. Tahajud wajib, witir wajib. Bisa paham ya? Oke, silakan. Ini halaman 52 ya. Kalau mau lihat kitabnya, sebenarnya banyak kitabnya, tapi ini saya tunjukkan yang langsung kalimatnya. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Silakan. Pertanyaan dari ibu, boleh tidak kita membayar puasa wajib? Iya. Itu berbarengan dengan puasa-puasa sunnah seperti Senin Kamis atau puasa Asyura ataupun puasa Daud. Itu ya. Jadi kalau kita mengqadha puasa wajib boleh, dengan tapi yang sunnah ini ya, yang sunnahnya ghairu muakkad. Jadi gini, Sayyidatul Aisyah termasuk istri Rasulullah yang lain itu memisahkan qadha puasa dengan Sittah Syawal atau nanti Asyura, ya, atau nanti Arafah, puasa Arafah umpamanya.
Itu dipisah, jangan digabungkan. Kecuali yang dia tidak mau akad Senin Kamis puasa bid boleh. Ya, boleh. Tapi utamakan niat qada dulu. Baru nanti dapat fadilah Senin Kamis atau fadilah sunat bid. Tapi kalau yang mau akad jangan, karena kebiasaan di dalam hadis-hadis sahih Sayyidatu Aisyah dan istri-istri Rasulullah yang lain sengaja dia membelakangkan qadanya daripada sitah Syawal. Bayangkan itu. Bahkan sampai bulan Sya'ban. Tapi kita takut kan, kalau kita tunda-tunda jauh entahnya meninggal kita. Jadi, tapi memang itulah dia dalam sejarah istri Rasulullah sampai bulan Sya'ban mengqadha. Jadi sitah Syawal dia pisah dengan qadha. Belum lagi Arafahnya. Kan setelah Syawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, iya kan? Masa iya istri Rasulullah puasa Arafah tidak? Tidak ada ulama yang berani mengatakan istri Rasul tidak sholat sunnah yang muakkad. Dari situlah makanya pemahaman para ulama kalau sunnah muakkad jangan disatukan. Kecuali sholat biasa ya. Jadi qadha puasa untuk sholat sunat bid dan Senin Kamis boleh. Itu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan, fadhal. Fadhal. Setelah kita sholat tarawih kita tutup sholat witir, malamnya kita sholat tahajud lagi boleh nggak? Alhamdulillah. Jadi setelah sholat sunat witir waktunya kan ba'da isya. Kemudian setelah tahajud kita tahajud lagi boleh nggak? Afdolnya, karena kata Rasulullah, kamu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatakum al-witr. Jadikanlah sholat witir itu akhir daripada sholat kamu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa kita ngantuk kali, sholat witir dulu. Atau sudah mepet, subuh kita katakanlah jam 4.35. Atau kita bangun jam 4:15. Kita mau ngejar tahajud 12 rakaat. Wah ini witir pasti tinggal. Kita witir dulu 3 rakaat. Baru setelah itu tahajud. Ambil 4 rakaat 1 salam. Afdolnya 2-2. Tapi karena kita ngejar waktu kan. Jadi kalau tahajud banyak itu kan kita, kalau seandainya tiba-tiba sudah subuh kan kita dapat 4 alhamdulillah, dapat 6 alhamdulillah, dapat 2 alhamdulillah. Jangan sampai gara-gara ngejar tahajud witirnya tinggal. Bisa paham ya? Jadi kalau kita terlalu letih capek boleh bisa langsung witir. Cuman kata Rasulullah, jadikanlah witir itu di akhir sholat kamu. Boleh. Silahkan tahajud setelah tidur atau sebelum tidur. Afdolnya setelah tidur karena Rasulullah biasa melakukannya. Tapi tidak masalah. Mana tahu kita letih Jakarta ini kan, pulang kerja penat dan sebagainya, langsung sholat tahajud, sholat witir dia. Kalau mau cari afdolnya tidur dulu. Tahajud kita jam 2, jam 3, tahajud 12 atau 10 rakaat, baru 3 rakaat dengan witir. Afdal. Langsung baru nunggu sholat subuh, sholat sunat fajar dan qabla subuh. Itu ya. Silakan, ada yang lain? Contoh. Boleh yang lain insya Allah. Ustaz, Fadal. mau tanya Ustaz, Silakan. Abu Ghazali kan pernah menulis buku Iya. menulis Nadolal ya kalau mau Ustaz ya. Iya. Nah, yang itu yang Al-Munkith minad dhalal. Al-Munkith minad dhalal. Nah itu kalau nggak salah tentang tasawuf ya Ustaz ya. Kalau yang lebih luas tasawufnya Ihya Ulumuddin. Kalau itu masalah tauhid. Al-Munkith minad dhalal itu masalah tauhid. Ada juga memang tasawuf. Itu banyak dikritik oleh ulama-ulama lain yang dikatakan bahwasanya itu adalah kesalahan dari Imam Ghazali dalam mengkaji tasawuf. Nah itu apakah benar yang dikatakan Ustaz? Jadi memang kontroversial dalam peradaban Islam itu banyak. Imam Ghazali pernah mengkafirkan dalam kitabnya Tahafut Falasifah bagaimana kerancuan para ulama-ulama filsafat. Padahal Imam Ghazali ahli filsafat. Udah. Bagaimana Ibnu Sina, bagaimana Al-Kindi itu dikatakan mulhid, kafir. Tapi kafirnya di situ bukan kafir agamanya. Artinya cara berpikirnya tentang uluhiyah. Udah. Kemudian Imam Ghazali pun dikritik sama Ibnu Rushd, Averroes. Itu Ibnu Rushd sangat terkenal ya.
bermazhab Imam Malik, tapi dia seorang filosof. Kalau di Indonesia Bidayatul Mujtahid, kitab fikihnya ada yang sangat dikenal di sini perbandingan mazhab. Beliau juga menulis tahafut falasifah, mengkritik kerancuan pemikiran Imam Ghazali dari segi teori filsafatnya. Udah, kita kembali kepada masalah tasawuf. Ya memang kalau orang-orang yang anti tentang tasawuf itu pasti dia akan mengkritik, tapi sebenarnya nanti kalau dia menelusuri secara keseluruhan, mereka tidak akan bisa menyalahkan Imam Al-Ghazali. Contoh, kita katakanlah Ibnu Taimiyah, ketika dia mengatakan tasawuf itu adalah mulhid, kafir. Udah, ternyata di akhir hayatnya sendiri beliau menemukan orang-orang sufi yang bersih, yang dia temukan ulama yang bersih. Kita katakan Sayyidina Al-Mahalli, Sayyidina As-Suyuti, Imam Nawawi. Dia temukan ulama-ulama seperti itu, baru mereka mengakui kebenaran itu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah akhirnya dia membikin ajaran tasawuf tidak pakai kalimat tasawuf. Tasfiyatul qalb, tasfiyatun nafs, membersihkan jiwa. Setelah diteliti sama kayak Buya Hamka, Muhammadiyah mengatakan tasawuf bid'ah, Buya Hamka mengatakan apa? Tasawuf modern. Diteliti dalam kitab tasawuf modernnya. Saya mau tanya, mana yang modern di situ? Tak ada yang modern, itu semua amalan-amalan ulama dahulu. Di mana letak salahnya? Tidak ada yang salah. Udah, kalau mau melihat kebenaran pemikiran Ibnu Taimiyah tentang dia mendukung tasawuf, baca kitab Ibnul Qayyim, murid yang paling dekat dengan Ibnu Taimiyah. Madarisus Salikin, dua jilid, 4 juz tebal itu. Udah, di situ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid yang paling dekat dengan Ibnu Taimiyah, itu mengangkat ulama-ulama sufi, Imam Junaid dan sebagainya. Dialah meluruskan pemikiran Ibnu Taimiyah, gurunya, yang mengatakan kafir orang-orang sufi itu sebenarnya orang yang sesat pribadi, bukan ajaran tasawufnya. Cobalah, bagaimana dikatakan sesat? Mujahadatut taqwa, jihad di dalam takwa, mujahadah istiqomah. Kita berjihad untuk istiqomah dalam ajaran agama. Di mana sesatnya? Islahul qulub, membersihkan hati kita. Di mana letak salahnya? Membersihkan hati. Makanya saya dulu pernah dialog dengan teman saya di Madinah tahun 1999. Kami jumpa, katanya apa? Karena dia kan sudah dicekokin ya dengan orang-orang Wahabi ketika tahun 99. Saya haji 99. Kata beliau apa? Tasawuf itu adalah ajaran Yahudi Majusi. Kok begitu? Katanya begini, tasawuf tidak menyuruh orang salat. Oh, berarti Anda belum baca Mustalahat Sufiyah. Saya tanya, apakah Anda punya buku kitab sufi? Tidak ada. Pernahkah membaca Mustalahat Sufiyah? Tidak pernah. Sekarang begini, tunjukkan sama saya mana kitabnya yang mengatakan tasawuf itu tidak salat. Ternyata dia tidak sanggup menunjukkannya. Kalau orang-orang mengatasnamakan sufi, dia dukun, dia tidak sholat, itu banyak. Pernah datang ke rumah saya, Ustadz, abang saya itu belajar tasawuf katanya. Dia sudah nggak pernah sholat lagi, eling saja katanya. Itu bukan tasawuf, itu sesat saya bilang. Itu ajaran sesat. Nah, jadi hati-hati ya. Sekarang ini orang orientalis non-Islam itu mengkaji tasawuf karena saking indahnya bagaimana orang sufi itu memahami agama ini dengan etika akhlak yang paling tinggi. Jadi membersihkan hati, istiqomah, mujahadah, istiqomah dengan takwa. Bagaimana supaya kita tetap terus bertakwa? Jangan sampai kita bisa terpesong, kata orang Malaysia. Jangan sampai kita hari ini kita kuat tahajud, besok sudah enggak. Capek kita sudah ibadah, ya Tuhan, aku miskin kali aku ini. Capek aku sholat tak mau. Bagaimana etika akhlak kita bertutur dengan orang, itu semua dari tasawuf. Itu dia ya. Jadi tasawuf itu tidak pernah mengajarkan yang tidak pernah mengajarkan kekuatan-kekuatan jin. Ini kan enggak. Dia mengatasnamakan sufi, mengatasnamakan tasawuf, tapi ternyata dia pakai jin. Dia berzikir pakai jin. Inilah yang merusak citra tasawuf. Inilah yang kita khawatirkan ya. Makanya kenapa ulama wali-wali Allah, mereka yang bersumber dari orang-orang sufi, kita katakan Ibrahim bin Adham, Imam Junaid dan sebagainya, termasuk Imam Ghazali. Kenapa mereka itu selalu mengatakan orang yang bisa
mencapai martabat wali itu mereka mengkekalkan dirinya dan membinasakan dirinya. Membinasakan dirinya apa bunuh diri? Bukan. Membinasakan al-awsaf al-madhmumah, membinasakan sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam hatinya, dirinya. Kemudian mengkekalkan dirinya al-baqa, mengkekalkan al-awsaf al-mahmudah, mengkekalkan sifat-sifat yang baik, bersedekah, senyum, tidak pernah buruk sangka. Meskipun orang itu buruk sangka dengan kita, kita selalu doakan Rabbuna yahdiha. Kalau dia perempuan buruk sangka sama kita, semoga Allah beri hidayah sama dia. Kita selalu digiring untuk selalu membersihkan hati. Jadi tasawuf itu islahul qulub, tidak ada muatannya yang lain-lain. Semuanya sumbernya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi silahkan kalau mau lebih panjang dan luas, kita sudah ada videonya di YouTube Tasawuf Ibnu Khaldun. Ya, nanti silahkan, itu banyak kita panjang sekali kita ceritakan tentang hakikat sufi yang sesungguhnya. Sudah ada belum? Udah ya. Wallahu taala a'lam bissawab. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل هذا المجلس يا الله بركة ومباركة وابعد علينا فتنة من الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.